Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi, di sini kami akan kontekstual modul 2T3 coaching supervisi akademik bersama saya sendiri Siti Halimah dari PK Sakti. Dan saya Setio Gustondi dari SD Negeri 1 Songgon. Dan saya Ferry Arsono dari SDN 2 Songgon, Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Tondi. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak dan baik. Baik Pak, untuk hari ini kita akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Iya. Tentunya Bapak juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik tersebut. Baik. Ada beberapa tahapan nih Pak. Yang pertama tahapan praobservasi, kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada coaching supervisi oleh Bapak. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang Bapak lakukan. Ini kan saya sebagai ofisial ya Pak ya. Dan yang terakhir yaitu ada pasca observasi yang mana nanti Bapak akan merefleksikan yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang Bapak yang akan Bapak kembangkan kembali dalam coaching selanjutnya. Bapak siapa? Ya, siap. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alutsista atau tidak. Tentunya Bapak sudah tahu alutsista itu yang bagaimana. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksinya nanti, dan yang keempat adalah seperti itu Pak. Nah, dan juga nanti Bapak juga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach seperti itu. Yang perlu Bapak ingat bahwa tentunya percakapan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, tentunya Bapak sudah tahu prinsip coaching itu apa saja. Di antara adalah pencegahan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk dari apa yang saya paparkan tadi, pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, ini saya mau tanyakan, boleh kan Pak ya? Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih. Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu di bidang bagaimana bisa mendengarkan dengan baik dan bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang utuh. Berarti ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam praktik coaching ini. Sangat luar biasa karena memang mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa mengeluarkan unek-uneknya dan akhirnya bisa mendapatkan solusi seperti itu. Nah, dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana antara itu yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Karena apa? Ketika seorang coach itu bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach,
sehingga dari mendengarkan tersebut seorang coach pasti akan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan, bisa mendapatkan gambaran permasalahan yang dialami oleh seorang coach. Baik, luar biasa sekali ya Pak dengan pilihan yang spesifiknya. Dengan begitu sebagai coach kita harus menjadi pendengar yang baik seperti ini. Iya. Nah, baik untuk kompetensi sudah. Nah, oke, berarti ada indikator yang ingin Bapak dan Bapak ini. Yang ingin Bapak capai dan inginkan itu seperti apa? Indikator yang ingin saya capai adalah ketika saya seorang coach itu mampu untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh coach dan mampu memahami dari permasalahan coach serta dapat memberikan solusi ataupun membantu seorang coach untuk mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Luar biasa Pak. Memang tujuan dari coaching seperti itu. Sebagai coach juga harus bisa membawa coach itu bisa mendapatkan solusi seperti itu. Nah, mungkin mitra observasinya itu ya Pak, ini ya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan nanti dalam melakukan coaching Bapak dan sebagai coach yang sudah punya dapat solusi yang terbaik sesuai dengan harapan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Tondi. Waalaikumsalam Pak Ferry, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Pak Tondi. Bagaimana kabarnya Pak Tondi? Alhamdulillah. Gimana Pak Ferry? Kelihatannya kok ada yang diceritakan pada saya. Pak Tondi tahu aja apa yang ada di diri saya. Gini Pak Tondi, sebenarnya akhir-akhir ini saya galau dengan siswa saya. Kenapa dengan siswanya kok sampai perutnya Pak Ferry ini masalahnya apa ya? Besar sekali tentang siswanya. Apa sih yang terjadi pada siswa Pak Ferry? Ya gini Pak Tondi, sudah hampir 1 semester ini siswa saya ini belum lancar membaca. Dan teman-teman yang lain sudah lancar. Jadi siswa Pak Ferry sudah setengah semester belum lancar membaca. Yang sudah pernah Pak Ferry lakukan untuk memberikan pelayanan pada siswa ini apa saja Pak Ferry? Yang sudah saya pernah lakukan pada pelayanan siswa ini, ya kadang saya itu meluangkan waktu saya untuk memanggil siswa saya dengan 10 menit mau istirahat, saya panggil untuk saya pelajari siswa saya untuk belajar membaca ya, membaca. Terus kemudian apa lagi Pak Ferry yang sudah Pak Ferry lakukan? Ya, mungkin yang sudah saya lakukan itu ya dengan mempelajari membaca waktu saat pelajaran dengan bacaan yang sederhana, dengan buku gambar yang menarik agar menjadi motivasi siswa tersebut. Tapi dikala itu kadang itu ya anaknya itu apa ya Pak, rasa ingin belajarnya itu masih kurang. Anaknya itu ya fokus, tapi gimana ya Pak, ingin minat bacanya ini itu berkurang. Kira-kira nih Pak Ferry, kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, di angka berapa kira-kira yang sudah Pak Ferry lakukan untuk memberikan anak ini agar segera membaca? Ketertarikan anak ini untuk belajar membaca itu sudah di level berapa? Setelah saya amati ya Pak Andi, anak-anak ini masih di level 3 sampai 4 karena masih belum bisa merangkai membaca huruf dan merangkai kalimat. Sebenarnya targetnya Pak Ferry itu berapa? Ya kalau saya sebagai gurunya Pak ya, ini inginnya ya di level 8 sampai 10 seperti teman-temannya ya. Kira-kira
apa sih usaha Pak Ferry untuk bisa mencapai target tersebut? Mungkin usaha saya Pak, selain saya ini mempelajari dengan bacaan yang sederhana, yang mudah, saya harus juga meluangkan waktu saya atau kesepakatan dengan murid. Mungkin waktu mau istirahat kita sepakati untuk bersama-sama belajar membaca. Terus saya koordinasi dengan orang tua, mungkin 15 menit 10 menit pulang sekolah, orang tua itu suruh mendampingi putra putrinya untuk membaca. Jadi dengan upaya terus menerus melakukan mengajak anak untuk selalu belajar membaca dan mengkonsultasikan dengan orang tua agar anak tersebut segera selalu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari orang tua sehingga belajarnya anak ini selalu terjalin selalu kontinu ya Pak Ferry. Betul. Oke Pak Ferry, kira-kira siapa Pak Ferry yang ingin Pak Ferry libatkan dalam untuk mencapai kesuksesan apa yang Pak Ferry inginkan ya? Ya saya kira-kira saya itu ya sebelum untuk mencari kesuksesan itu Pak, saya minta izin kepada orang tua dulu. Terus Orang-orang yang ingin Pak Ferry libatkan kira-kira siapa saja? ya saya libatkan terutama itu ya guru kelas 1 yang lebih pengalaman daripada guru yang kelas tinggi ya, itu mungkin Pak. Kira-kira kapan Pak Ferry mau melaksanakan rencana Pak Ferry? Ya kalau bisa ya rencana itu saya laksanakan secepatnya Pak, dengan kolaborasi dengan teman-teman guru kelas 1, guru kelas 2, dengan pun minta izin kepada kepala sekolah. Ferry yakin apa yang Pak Ferry rencanakan ini berhasil. Kira-kira gimana rencana kedepannya itu agar apa yang Pak Ferry harapkan itu berhasil itu selain tadi berkoordinasi dengan orang tua, terus selalu selalu mengajari anak membaca 10 menit setelah sebelum istirahat. Kira-kira ada lagi Pak Ferry yang mungkin ada rencana khusus lagi atau seperti itu? Ya mungkin ya kalau rencana yang lain itu apa ya, saya harus lebih mendampingi anak-anak mungkin di luar pelajaran jam sekolah ya, agar gimana Pak, untuk belajar agar anak-anak ini terbimbing atau konsisten untuk belajar, biar anak-anak ini bisa untuk membaca lancar membaca seperti teman-temannya. Iya, Pak Ferry luar biasa sekali. Jadi Pak Ferry sudah menemukan solusinya, terutama bagaimana cara menangani anak yang dalam kesulitan hal ini kesulitan membaca. Jadi Pak Ferry sudah punya trik, sudah punya rencana ke depan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ferry rencanakan tadi sukses, Amin. dapat membimbing murid-murid Pak Ferry lancar dalam membaca. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Ferry? Sampun Pak Tondi, terima kasih atas waktunya Pak Tondi. Terima kasih sama-sama Pak Ferry. Gimana Pak Ferry? Setelah ngomong gini gimana perasaan? Alhamdulillah saya perasaannya plong mendapat solusi ya dari apa yang saya inginkan. Terima kasih Pak Ferry. Baiklah Pak Ferry, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kali ini bermanfaat dan bisa memberikan apa istilahnya ya, bisa memberikan gambaran langkah-langkah Pak Ferry ke depan. Saya tidak bisa memberikan solusi, tapi solusi ini alhamdulillah datang dari Pak Ferry sendiri. Terima kasih Pak Ferry. Ada yang lain lagi? Betul Pak, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Ferry. Selamat berintah. Assalamualaikum Pak Tondi. Nggih, waalaikumsalam. Iya, gimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching Pak? Luar biasa. Tapi saya masih merasa banyak sekali apa ya, Bu, ya,
tantangan buat saya kembangkan ke depannya seperti itu. Betul. Tetapi di sini menurut pengamatan saya tadi, kan itu saya sebagai observasi ya Pak ya. Di sini tuh Pak Tony melakukan kucing itu sebenarnya sudah sesuai dengan alur kita, di mana Pak Tony sudah sudah mengalami potensi dari kucingnya sehingga kucingnya sudah mendapatkan tujuannya, dan Pak Tony berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kucing, dan juga kucingnya juga berhasil dalam melaksanakan rencana aksinya, dan di situ tanggung jawabnya ke depannya untuk pengembangannya, untuk pemasarannya itu sudah disampaikan oleh kucingnya. Dan di sini juga saya lihat pelaksanaan coaching tadi itu sudah sesuai dengan penilaian publik yang ada di sana. Jadi sangat luar biasa sekali. Mungkin karena memang Bapak ingin lebih spesifik, nilainya kepengen lebih 9 atau sangat bagus sekali. Ya kalau perlu dikembangkan secara terus menerus Pak. Nah, terima kasih untuk Pak Tommy sudah melakukan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga Pak Tommy semakin baik untuk melaksanakan coaching. Saya juga berterima kasih. Di situ sudah menjadi observer dalam coaching saya, sehingga saya tahu kelemahan dan kekurangan saya. Kelemahannya insya Allah akan saya tutup dengan saya mengembangkan diri saya, dan mungkin kalau ada pun ada kelebihan akan saya pertahankan. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih juga Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.